Chelsea baru-baru ini bikin gempar. Setelah membawa tim juarai Conference League dan Piala Dunia antar klub, Enzo Maresca ditendang keluar dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Banyak yang menyayangkan kepergian Maresca sembari mengatakan bahwa ini adalah kesalahan kesekian kalinya manajemen Chelsea era Todd Boehly. Selain soal perekrutan pelatih, Chelsea era Boehly juga sering bermasalah dalam hal rekrutmen pemain. Pendekatan yang mengedepankan pemain-pemain muda sering membuat belanja pemain Chelsea era Boehly berakhir dengan investasi bodong. Biayanya mahal, hasilnya di bawah standar. Nah, untuk mengingat kembali seperti apa buruknya rekrutmen pemain Chelsea era Todd Boehly, berikut starting eleven list telah merangkum 7 rekrutan terburuk paling sampah era Todd Boehly. Raheem Sterling. Memenangkan 4 gelar Premier League tentu bukan sembarang prestasi yang bisa diraih semua pemain. Itulah alasan mengapa Chelsea mendatangkan Raheem Sterling pada musim panas tahun 2022. Chelsea membeli Sterling seharga sekitar 56 juta euro atau sekitar 976 miliar rupiah dari Manchester City. Awalnya versatilitas alias keserbapisaan Sterling serta pengalamannya di Premier League jadi nilai plus. Sayangnya di Stamford Bridge, Sterling justru berakhir sebagai salah satu pembelian gagal. Sterling cuma mencatat 9 gol dan 4 assist di musim debutnya. Dan catatan itu tak kunjung membaik di musim-musim berikutnya. Pada musim 2024-2025, seiring kedatangan Enzo Maresca, Sterling terdepak dari skuad utama. Pemain asal Inggris sempat dipinjamkan selama setengah musim ke Arsenal. Namun statistik yang tak kunjung membaik dengan hanya 1 gol dan 5 assist sepanjang musim lalu membuatnya kini masuk daftar jual Chelsea. Joao Felix. Joao Felix tidak menjalani karir yang luar biasa selama masa pinjamannya di paruh kedua musim 2022-2023. Namun, itu tak menghentikan ambisi manajemen Chelsea untuk membelinya secara permanen pada musim panas 2024-2025. Chelsea menebus pemain asal Portugal itu seharga 52 juta euro atau sekitar 902 miliar rupiah. Di musim 2024-2025, Felix cetak 7 gol dan 2 assist. Lebih banyak dari statistiknya di musim 2022-2023. Di mana saat itu ia cuma cetak 4 gol di semua ajang. Namun untuk ukuran pemain berharga nyaris 1 triliun rupiah, statistik itu jelas mengecewakan. Menit bermainnya pun sangat minim di bawah asuhan Enzo Maresca. Pemain seharga 52 juta euro itu pada akhirnya cuma bertahan setengah musim. Sebelum akhirnya dipinjamkan ke Milan selama sisa musim 2024-2025. Setelahnya, Felix tampak sudah tak punya masa depan di Chelsea. Hingga akhirnya, pemain 26 tahun dilepas ke klub Arab Saudi Al Nassr cuma seharga 30 juta euro. Pierre-Emerick Aubameyang. September 2022, Chelsea melakukan sebuah perekrutan pemain yang awalnya kelihatan menjanjikan. Pierre-Emerick Aubameyang, striker yang sudah mencetak 92 gol selama berkostum Arsenal, dibeli dengan harga murah. Aubameyang yang kala itu berstatus pemain Barcelona cuma dibanderol seharga 12 juta euro atau sekitar 208 miliar rupiah. Murah memang murah. Tapi di Chelsea, Aubameyang sama sekali tak memperlihatkan kualitas yang ia tunjukkan ketika membela Arsenal. Aubameyang cuma berhasil cetak 3 gol dan 1 assist di musim debutnya bersama The Blues. Aubameyang langsung meninggalkan Chelsea di akhir musim 2022-2023. Kontrak Aubameyang diputus di musim panas 2023 yang membuatnya pindah ke Marseille. Striker yang kini menjadi ujung tombak andalan Roberto De Zerbi itu secara terang-terangan menyesali kepindahannya ke Chelsea. Fans Chelsea juga tampaknya sependapat, merasa bahwa ia adalah salah satu rekrutan paling flop meski harganya memang termasuk murah. Benoit Badiashile.
Kunci dari kesuksesan Chelsea memenangkan gelar Liga Champions musim 2021 salah satunya adalah karena solidnya lini belakang mereka. Sayangnya di era Todd Boehly, sektor back justru jadi salah satu sektor paling lemah. Para fans Chelsea juga mungkin sepakat menyebut pemain satu ini sebagai salah satu back terburuk The Blues. Benoit Badiashile didatangkan dari AS Monaco pada musim dingin tahun 2023 seharga 38 juta euro. Harganya memang tidak termasuk kategori terlalu mahal, tapi kualitas yang ditawarkan bek asal Prancis ini bisa dibilang jauh di bawah bandrolnya. Karena mengalami cedera, Badiashile gagal memenuhi ekspektasi para fans Chelsea. Dalam beberapa momen seperti saat menghadapi Benfica di Liga Champions, Badiashile tampil sangat impresif. Tapi penampilan seperti itu jarang sekali terjadi. Bek 24 tahun justru jadi bek yang rentan error, kurang tenang ketika menghadapi pressing lawan. Maka dari itu, ia rasanya pantas mendapat predikat salah satu rekrutan terburuk Chelsea era Todd Boehly. Axel Disasi. Nama yang satu ini punya bandrol yang lebih mahal daripada Benoit Badiashile, tapi punya cerita yang justru lebih mengenaskan. Axel Disasi didatangkan Chelsea pada musim panas tahun 2023 seharga 45 juta euro atau sekitar 782 miliar rupiah. Tapi performanya di atas lapangan tidak sejalan dengan bandrol tersebut. Awalnya, Disasi digadang bakal jadi kepingan terakhir dalam upaya Chelsea meregenerasi lini belakang mereka. Namun, karir pemain asal Prancis justru berakhir sebagai bencana. Disasi tidak masuk ke dalam rencana Enzo Maresca dan justru ditendang ke skuad U21 demi mendapat lebih banyak menit bermain. Musim lalu, Disasi dipinjamkan ke Aston Villa. Dan sekarang, jalan keluar tampaknya terbuka lebar untuk pemain kelahiran 11 Maret 1998 itu. Disasi cuma catatkan 6 penampilan bareng Chelsea dan 7 penampilan bareng Aston Villa di IPL musim lalu. Musim ini ia cuma diberi jatah main di tim junior, dengan catatan 2 penampilan bareng tim U21. Christopher Nkunku. Chelsea punya histori kurang menyenangkan dengan alumni dari Bundesliga, utamanya dari RB Leipzig. Tapi sejarah itu tak membuat Chelsea mundur dalam perburuan tanda tangan Christopher Nkunku. Nkunku tampil begitu impresif pada musim 2022-2023 di mana ia menjadi top scorer Bundesliga dengan koleksi 16 gol bersama Niklas Füllkrug. Sayangnya, setibanya di Stamford Bridge, Nkunku malah menjadi salah satu pembelian terburuk klub. Pemain asal Prancis itu dihantam masalah cedera yang membuatnya cuma tampil 12 kali di Premier League. Sepanjang musim 2023-2024, Nkunku hanya bisa cetak 3 gol. Padahal ia dibeli seharga 60 juta euro atau sekitar 1,042 triliun rupiah. Di bawah Enzo Maresca pada musim 2024-2025, Nkunku bermain lebih sering. Ia catatkan 48 penampilan dan cetak 15 gol serta 5 assist di semua kompetisi. Sayangnya dari 15 gol tersebut hanya 3 diantaranya yang terjadi di Premier League. Nkunku akhirnya dijual ke Milan seharga 37 juta euro atau sekitar 643 miliar rupiah karena tak lagi masuk rencana tim. Mykhailo Mudryk. Predikat sebagai rekrutan Chelsea paling gagal era Todd Boehly tentu saja jatuh pada sosok pemain yang satu ini. Mykhailo Mudryk adalah pemain yang banyak dilirik klub-klub raksasa pada tahun 2023 lalu. Chelsea sendiri bersaing ketat dengan Arsenal untuk mendapatkan pemain kelahiran 5 Januari 2001. Hingga akhirnya Chelsea memenangkan perburuan. Mudryk mendarat di Stamford Bridge dengan mahar transfer yang tidak murah sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Sayangnya Mudryk gagal menampilkan performa terbaiknya. Musim 2023-2024 pemain asal Ukraina cuma mencetak 7 gol dan 4 assist dari 41 penampilan. Masalah makin besar kemudian menimpanya di musim 2024-2025.
Sampai dengan detik ini, Mudryk sudah lebih dari 1 tahun tidak bermain untuk Chelsea akibat kasus doping. Fakta itu membuat banyak orang melabeli Mudryk sebagai investasi bodong pasukan London Biru. Secara keseluruhan, Mudryk baru mencetak 10 gol dari 73 penampilan, jauh dari kata mengesankan untuk pemain semahal dirinya. 7 nama yang ada dalam daftar hanya sebagian di antaranya. Setiap klub memang punya kasus-kasus transfer yang gagal. Namun di era Todd Boehly, Chelsea sepertinya lebih sering gagal ketimbang berhasil dalam hal transfer pemain. Lalu, kalau menurut kalian sendiri, siapa rekrutan paling sampah di Chelsea era Boehly? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Pastikan kalian like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 List, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap list keren, unik, dan menarik dari dunia sepak bola lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.